Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yohan Eka Indriana dengan NIM 12170100083. Saya adalah mahasiswi dari jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem persamaan linier dan solusinya. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, yaitu dengan membaca basmalah, hamdalah, sholawat, dan doa awal pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelum ke penjelasan materi, di sini saya akan menjelaskan tentang outline materi terlebih dahulu, di mana di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu ada definisi, di mana nanti akan dibahas tentang definisi persamaan linier dan definisi solusi persamaan linier. Lalu yang kedua yaitu bentuk umum, di mana nanti akan dibahas tentang bentuk umum dari persamaan linier, bentuk umum dari persamaan linier 2 variabel, bentuk umum dari persamaan linier n variabel, dan bentuk umum dari linier m persamaan dan n variabel. Lalu yang ketiga ada ilustrasi, di mana nanti akan dibahas tentang ilustrasi garis dan bidang. Lalu yang keempat ada contoh, di mana nanti dibahas contoh mengenai persamaan linier 1, 2, dan 3 variabel. Dan yang terakhir ada penyelesaian, di mana nanti akan membahas 4 penyelesaian persamaan linier, yaitu dengan eliminasi Gauss-Jordan, aturan Cramer, dan inverse matrix. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi. Di sini ada 2 definisi. Yang pertama ada definisi persamaan linier. Persamaan linier adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linier sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Lalu yang kedua ada definisi solusi persamaan linier. Solusi persamaan linier adalah pasangan nilai-nilai pengganti variabel yang membuat persamaan-persamaan dalam sistem tersebut menjadi pernyataan yang bernilai benar. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang bentuk umum. Nah, di sini yang pertama ada bentuk umum dari persamaan linier, yaitu Y sama dengan MX ditambah C, di mana konstanta C merupakan titik potong garis dengan sumbu Y. Lalu yang kedua ada bentuk umum dari persamaan linier 2 variabel, yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, di mana konstanta A dan B bila dijumlahkan hasilnya itu bukan 0. Lalu yang ketiga ada bentuk umum dari persamaan linier n variabel. Untuk bentuk umumnya yaitu A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah sampai dengan AN XN, di mana A1, A2 sampai dengan AN dan B adalah bilangan real, serta X1, X2 sampai dengan XN adalah variabelnya. Lalu yang keempat, di sini ada bentuk umum dari sistem linier M persamaan dalam n variabel. Nah, untuk bentuk umumnya seperti ini ya. Pada baris pertama ada A1 X1 ditambah A12 X2 ditambah sampai dengan A1N XN sama dengan B1. Untuk baris kedua yaitu ada A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah sampai dengan A2N XN sama dengan B2. Nah, untuk ke bawahnya di sini sampai dengan AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah sampai dengan AMNXN sama dengan BM, di mana A dan B ini semuanya adalah bilangan real.
Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang ilustrasi. Di sini yang pertama ada ilustrasi menggunakan garis. Yang pertama itu ilustrasi persamaan linier dengan satu solusi. Kenapa? Karena di sana ada satu perpotongan saja, hanya ada satu titik perpotongan antara dua garis tersebut. Maka persamaan ini diilustrasikan sebagai persamaan satu solusi. Lalu yang kedua, di sini ada ilustrasi dari persamaan yang tidak ada solusinya. Mengapa? Karena di sini ada dua garis yang sejajar gitu, sehingga tidak akan adanya perpotongan. Lalu yang ketiga ini ada solusi tak hingga. Mengapa? Karena di sini itu ada dua garis tetapi mereka berhimpit, sehingga solusi dari persamaan ini yaitu tidak terhingga. Selanjutnya kita akan membahas tentang ilustrasi dengan bidang, di mana yang pertama di sini yaitu tidak ada solusi, ya, ilustrasi dari persamaan linier yang tidak ada solusi. Karena tiga bidang paralel ini sejajar dan tidak ada persimpangan gitu. Lalu yang kedua di sini sama ya, tidak ada solusi. Karena di sini tuh dua bidang paralel tidak ada perpotongan umumnya gitu, sehingga tidak ada solusi. Lalu yang ketiga di sini tidak ada solusi ya, karena tidak ada persimpangan umum atau perpotongan umum gitu. Lalu yang keempat di sini sama, tidak ada solusi karena di sini tuh adalah dua bidang yang sejajar, sama halnya tadi yang garis ya. Apabila sejajar maka tidak ada perpotongan, maka di sini itu solusinya tidak ada. Nah, untuk yang kelima di sini yang di bawah itu satu solusi. Mengapa? Karena tepat ada satu titik gitu, tepat ada satu titik perpotongan gitu, sehingga ada satu solusi. Lalu yang ketujuh di sini solusi tidak hingga. Mengapa? Karena di sini itu kan ada tiga bidang dengan perpotongannya itu dalam suatu garis, sehingga solusinya ini tidak berhingga gitu. Lalu yang ke-8 di sini juga sama ya, solusi tidak berhingga karena di sini itu bidangnya berhimpit, sama halnya tadi dengan garis. Apabila berhimpit maka solusinya itu tidak hingga. Lalu yang terakhir di sini sama, solusi tak hingga karena di sini ada dua bidang yang berpotongan dalam garis, sehingga persamaan ini solusinya itu tak hingga. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh. Nah, di sini tuh ada contoh persamaan linear satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel. Untuk persamaan linear satu variabelnya itu terletak pada poin C ya, dalam garis ketiga, di mana di sini X1 sama dengan 4. Nah, di sini tuh variabelnya hanya ada satu, yaitu X1. Untuk contoh persamaan linear dua variabelnya, di sini kita ambil dari poin A pada baris pertama, yaitu X1 ditambah 2X2 sama dengan 5. Nah, di sini tuh ada dua variabel, yaitu X1 dan X2. Lalu untuk persamaan linear tiga variabelnya terletak pada poin B ya, kita ambil pada baris pertama, yaitu X1 dikurang X2 ditambah X3 sama dengan 2. Di sini tuh ada tiga variabel, yaitu X1, X2, dan X3. Kita lanjutkan kepada pembahasan yang kelima, yaitu penyelesaian. Namun sebelumnya, karena penyelesaian ini kita menggunakan matriks, maka kita harus ketahui hubungan sistem persamaan linier dengan matriks itu sendiri. Nah, di mana di sini solusi dari sistem persamaan linier dapat dicari dengan mengubah atau memodelkan sistem persamaan linier menjadi entry-entry pada matriks. Dan untuk menyelesaikannya sendiri, bisa dengan eliminasi Gauss, menggunakan determinan matriks dengan aturan Cramer, serta menggunakan inverse matriks. Langsung saja kepada penyelesaian pertama, yaitu eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah suatu cara mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana. Caranya adalah dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang echelon baris. Jadi dalam eliminasi Gauss ini kita mengubah matriks menjadi echelon baris. Nah, untuk contohnya, di sini diketahui persamaan linier. Yang pertama ada X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 6. Yang kedua, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 9. Dan yang ketiga ada 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 12.
Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, untuk menjawab, kita bisa mengubah persamaan ini menjadi matriks, ya. Dimana di sini kita membuat matriks dari koefisien-koefisien pada persamaan ini. Ya, kita peroleh pada baris pertama ada 1, 2, 1, 6, pada baris kedua ada 1, 3, 2, 9, dan baris ketiga ada 2, 1, 2, 12. Nah, untuk itu kita langsung saja melakukan OBE, ya, dimana di sini baris kedua dikurang baris ke-1 untuk hasilnya yang di kanan, yaitu pada baris pertama 1, 2, 1, 6, pada baris kedua 0, 1, 1, 3, dan baris ketiga 2, 1, 2, 12. Langsung kita lakukan OBE lagi karena belum menjadi matriks eselon baris. Kita lakukan OBE yaitu baris ketiga dikurang 2 kali baris pertama. Hasilnya yang di sebelah kanannya yaitu pada baris pertama 1, 2, 1, 6, pada baris kedua 0, 1, 1, 3, dan baris ketiga 0, min 3, 0, 0. Nah, kita lakukan OBE lagi yaitu dengan baris ketiga dikurang 3 kali baris kedua. Kita beroleh, ya, pada baris pertama 1, 2, 1, 6 tidak rubah, pada baris kedua 0, 1, 1, 3 tidak rubah, dan rubahnya pada baris ketiga yaitu 0, 0, 3, 9. Karena masih belum menjadi matriks dalam bentuk eselon baris, maka kita lakukan OBE lagi, yaitu B3 yaitu baris ketiga dibagi 3. Nah, untuk hasilnya yaitu pada baris pertama 1, 2, 1, 6, pada baris kedua 0, 1, 1, 3, dan baris ketiga 0, 0, 1, 3. Nah, ini sudah menjadi matriks dalam bentuk eselon baris. Maka kita langsung saja, ya, di sini kita mendapatkan 3 persamaan linear baru, yaitu X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 6 yang diperoleh dari matriks pada baris pertama. Lalu ada Y ditambah Z sama dengan 3 yang diperoleh dari matriks pada baris kedua, dan Z sama dengan 3 yang diperoleh dari matriks pada baris ketiga. Nah, kemudian kita melakukan substitusi balik, ya, maka didapatkan Y ditambah Z sama dengan 3 dari persamaan tadi. Nah, sedangkan di sini kita sudah mengetahui nilai Z-nya, maka langsung saja dimasukkan dan kita peroleh bahwa Y sama dengan 0. Untuk selanjutnya kita ambil pada persamaan yang pertama, yaitu X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 6. Nah, kita kan sudah menemukan nilai Z dan Y-nya, kita langsung masukkan saja, dan di sini kita langsung substitusi mendapatkan X sama dengan 3. Nah, dengan eliminasi Gauss ini kita bisa menyelesaikan persamaan linear tadi, di mana X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 3. Nah, lalu penyelesaian yang kedua di sini ada dengan eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon baris tereduksi. Jadi bedanya antara eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan yaitu untuk eliminasi Gauss kita cukup untuk merubah menjadi matriks berbentuk eselon baris saja. Tetapi apabila eliminasi Gauss-Jordan, kita harus mengubah matriks ini menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Nah, di sini untuk contoh, diketahui persamaan linear. Yang pertama ada X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 3. Yang kedua ada 2X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 3. Dan yang ketiga ada 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 5. Di sini tentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Untuk jawab, kita sama, ya, seperti yang tadi, kita ubah dulu kepada bentuk matriks. Dimana di sini diperoleh pada baris pertama ada 1, 2, 3, 3, pada baris kedua ada 2, 3, 2, 3, dan baris ketiga ada 2, 1, 2, 5. Lalu kita melakukan OBE, dimana baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Diperoleh ini yang kanan, yaitu yang berubah pada baris keduanya saja menjadi 0, min 1, min 4, min 3. Nah, kita lakukan OBE lagi pada baris ketiga, yaitu baris ketiga dikurang 2 kali baris pertama. Untuk hasilnya pada baris pertama tetap, pada baris kedua tetap, yang berubah pada baris ketiga menjadi 0, min 3, min 4, min 1. Lalu kita lakukan lagi OBE pada baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua.
Nah, kita peroleh pada baris pertama sama, pada baris kedua sama, dan yang berubah pada baris ketiga menjadi 0088. Lalu di sini kita melakukan OBE lagi. Di sini kita melakukan 2 OBE ya, pada baris kedua dan baris ketiga. Baris kedua dibagi -1 dan baris ketiga dibagi 8. Hasilnya diperoleh pada baris pertama tetap, baris kedua menjadi 0143 dan baris ketiga menjadi 0011. Kita lakukan lagi OBE pada baris kedua. Di sini kita peroleh baris pertama tetap, baris kedua menjadi 010-1 dan baris ketiga tetap. Nah, di sini kita lakukan lagi OBE nih pada baris pertama. Dengan baris pertama dikurang 3 kali baris ketiga. Hasilnya menjadi 1200, baris kedua tetap dan baris ketiga tetap. Nah, di sini sudah mendekati ya, tetapi masih belum menjadi eselan baris tereduksi. Kita lakukan lagi OBE pada baris pertama dikurangi 2 kali baris kedua. Nah, untuk hasilnya di sini jadi pada baris pertama 1002, pada baris kedua 010-1 dan baris ketiga 0011. Nah, di sini kan sudah menjadi matriks dalam bentuk eselon baris reduksi. Maka langsung saja ya kita ketahui pada baris pertama di sini kan yang paling kanan itu nilainya 2. Nah, ini tuh nilai untuk X. Pada baris kedua -1 nilai untuk Y, dan pada baris ketiga 1 nilai untuk Z. Maka didapatkan nilainya yaitu X sama dengan 2, Y sama dengan -1, dan Z sama dengan 1. Lalu selanjutnya kita akan membahas penyelesaian dengan aturan Cramer. Di mana aturan Cramer adalah rumus yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan banyak persamaan sama dengan banyak variabel dan berlaku ketika sistem tersebut memiliki solusi yang tunggal. Rumus ini menyatakan solusi dengan menggunakan determinan matriks koefisien dari sistem linier dan determinan matriks lain yang diperoleh dengan mengganti salah satu kolom matriks koefisien dengan vektor yang berada sebelah kanan persamaan. Nah, di sini untuk contoh ada persamaan, 3 persamaan. Yang pertama ada X1 ditambah 2X3 sama dengan 6. Yang kedua ada min 3X1 ditambah 4X2 ditambah 6X3 sama dengan 30. Dan yang ketiga ada min X1 dikurang 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 8. Nah, untuk solusinya kita merubah persamaan ini menjadi matriks ya. Yang pertama kita membuat matriks A, di mana di sini tuh matriksnya diperoleh dari koefisien persamaan yang ada di sebelah kiri. Nah, dengan baris pertama yaitu 1, 0, 2, pada baris kedua min 3, 4, 6, dan pada baris ketiga min 1, min 2, dan 3. Lalu kita membuat matriks A1, di mana matriks A1 ini kita merubah matriks A, merubah kolom pertama pada matriks A dengan persamaan yang ada di sebelah kanan gitu. Nilai yang ada di sebelah kanan persamaan yaitu menjadi pada baris pertama 6, 0, 2, pada baris kedua 30, 4, 6, dan pada baris ketiga 8, min 2, dan 3. Nah, untuk baris kedua sama ya caranya dengan pada matriks A1. Bedanya di sini pada matriks A2 kita merubah pada kolom kedua gitu dengan persamaan yang ada di kanan. Lalu untuk matriks A3 juga sama, kita merubah pada kolom ketiga gitu. Nah, di sini sehingga didapat langsung saja kita menggunakan rumusnya ya, di mana X1 sama dengan determinan A1. Jadi sebelumnya kita harus mencari dulu nih determinan dari matriks-matriks yang ada di sebelah kiri ini. Anggap saja ya kita sudah mencarinya, sehingga kita langsung saja dimasukkan kepada rumus. Untuk X1 sama dengan determinan A1 per determinan A sama dengan min 40 per 44, dapat diperkecil menjadi min 10 per 11. Lalu untuk X2 yaitu determinan A2 per determinan A sama dengan 72 per 44, bisa diperkecil menjadi 18 per 11. Untuk X3 yaitu determinan A3 per determinan A, yaitu sama dengan 152 per 44, bisa diperkecil menjadi 38 per 11.
Terakhir, kita akan membahas penyelesaian dengan inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi identitas. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Nah, untuk contohnya di sini kita memiliki 3 persamaan. Yang pertama, X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 5. Yang kedua, 2X1 ditambah 5X2 ditambah 3X3 sama dengan 3. Dan yang ketiga ada X1 ditambah 8X3 sama dengan 17. Nah, langsung saja ya kita di sini mengubah menjadi bentuk AX sama dengan B, di mana A-nya yaitu salah satu matriks yang diperoleh dari koefisien pada persamaan yang di sebelah kiri, yaitu pada baris pertama 1, 2, 3, pada baris kedua 2, 5, 3, dan pada baris ketiga 1, 0, 8. Untuk X-nya kita peroleh dari variabelnya, yaitu X1, X2, dan X3. Untuk B-nya kita peroleh dari vektor yang ada di sebelah kanan, dari persamaan yang ada di sebelah kanan, yaitu 5, 3, dan 17. Nah, selanjutnya kita harus mencari inverse dari matriks A-nya gitu. Kita harus mencari dulu dengan rumus yang telah ditentukan, rumus inverse. Nah, untuk di sini kita langsung saja ya, karena sudah menemukan gitu A inverse-nya sama dengan pada baris pertama min 40, 16, 9, pada baris kedua 13, min 5, min 3, dan pada baris ketiga 5, min 2, min 1. Nah, apabila sudah menemukan inverse-nya, langsung saja kita ke rumus, yaitu X sama dengan A inverse dikali B. Dimana di sini ya langsung saja, karena A inverse-nya sudah diketahui, B-nya sudah diketahui, langsung saja kita kalikan, memperoleh hasil 1, min 1, 2. Nah, untuk baris pertama ini, 1 merupakan nilai dari X1, untuk baris kedua, min 1 merupakan nilai dari X2, dan untuk baris ketiga, 2 merupakan nilai dari X3 gitu. Jadi kita dapat mengetahui dengan inverse matriks ini, solusi dari persamaan ini adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1, dan X3 sama dengan 2. Nah, untuk opini dan kesimpulan dari presentasi ini yaitu untuk opini, sistem persamaan linier dengan matriks sangat berhubungan erat, di mana matriks tersebut merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan linier. Dan untuk kesimpulannya yaitu, persamaan linier adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan linier dapat diselesaikan menggunakan matriks dengan beberapa cara, yaitu eliminasi Gauss-Jordan, menggunakan determinan matriks dengan aturan Cramer, dan menggunakan inverse matrix. Nah, mungkin sekian ya untuk penjelasan materinya. Di sini tentu ada pihak-pihak yang mendukung saya dalam menyelesaikan tugas ini. Terutama puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena atas berkat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Arif Fathul Huda SSI MKom dan Ibu Ines Syapirian Putri SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear Elementer yang telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan penugasan ini. Untuk mengakhiri presentasi ini, alangkah baiknya kita berdoa akhir pembelajaran agar pembelajaran tadi kita bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Nah, mungkin sekian ya untuk presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.